Hai 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 semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Su Xingyi bertukar beberapa kata dengan Su Wei sebelum pergi, dan sepertinya memikirkan cara untuk menghadapi Xiaoyan. Yang terakhir mengangguk, dan setelah mereka berdua siap, mereka berubah menjadi dua pelangi dan menyapu ke tengah medan pertempuran. Beberapa orang di kapal Void yang merupakan Yang Mulia Taisu merasa bahwa keduanya memiliki peluang untuk menang. Meskipun kekuatan tempur Su Xingyi dan Su Wei masih sedikit lebih buruk dariku, mereka lebih dari cukup untuk menghadapi apa yang disebut reinkarnasi Susang ini. Kata orang itu, menurutku, ada sesuatu yang mencurigakan. Bagaimana dia bisa tetap tenang dalam situasi pengepungan semacam ini? Pasti ada yang dia sembunyikan. Reinkarnasi Susang ini tidak sederhana itu. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan jatuh ke tangannya. Orang yang berbicara adalah pria berambut putih. Dia mengamati Xiaoyan dengan tangan di belakang punggungnya. Begitu orang ini membuka mulutnya, beberapa orang lainnya menunjukkan rasa hormat mereka. Dan tidak ada yang berani membantah sepatah kata pun. Saudara Suansen memiliki visi jangka panjang. Baik itu dalam hal kekuatan maupun pemikiran, kamu jauh lebih baik dibandingkan kami. Jika saudara Suansen mengambil tindakan, Anda pasti bisa membunuhnya dalam sekejap, kata salah satu orang itu. Itu wajar. Kultivator tingkat ketiga di seluruh sensi sangat sedikit, dan hampir tidak ada orang yang telah sepenuhnya membuka 9 sumber. Bahkan reinkarnasi dari makhluk tertinggi hanya keabadian dewa tingkat pertama. Bisa dibayangkan bahwa sensi hanya lemah dan sia-sia. Begitu pasukan Taisu kita masuk, tidak akan ada ketegangan dalam pertempuran. Pria berambut putih yang bernama Suansen itu berkata dengan wajah dingin. Dia tidak ingin memperhatikan kata-kata menyanjung ini, karena dia tahu bahwa hanya karena dia lebih kuat, mereka membuat kata-kata itu menyanjungnya. Pada saat ini, Su Xingyi dan Su Wei tiba di depan Xiaoyan. Reinkarnasi makhluk tertinggi, keabadian dewa tingkat pertama, benar-benar ada di sini. Dikabarkan bahwa kamu sangat kuat di kehidupanmu sebelumnya. Namun melihatnya sekarang, kamu tidak lebih dari biasa-biasa saja. Bagaimana kalau berlutut di hadapan Yang Mulia ini? Bersujud 100 kali. Dan Yang Mulia ini setuju untuk tetap menyisakan mayatmu. Su Xingyi berkata dengan nada menghina. Seolah-olah orang di depannya bukanlah ancaman sama sekali. Bahkan tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan seperti melihat orang yang akan mati. Yang Mulia ya? Aku penasaran. Berapa banyak anak yang dimiliki Suqian Taiyi? Aku telah membunuh begitu banyak. Lalu berapa lagi yang tersisa? Xiaoyan berkata sambil mencubit dagunya dan tetap tenang. Dia melihat dua orang di depannya. Satu bertubuh besar dan satu bertubuh kurus. Kamu sebenarnya tahu nama orang tua itu? Apa yang kamu banggakan dengan membunuh beberapa sampah? Orang-orang tidak berbakat seperti itu memang pantas mati. Namun ingatlah, membunuhmu hari ini bukan untuk membalaskan dendam mereka, tetapi karena Yang Mulia kedua ingin membunuhmu, ucap Su Xingyi. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah mendengar ini, dan kemudian menatap Su Xingyi sebelum berkata, menurutku, kamu juga tidak lebih baik dari mereka yang kubunuh. Kamu bahkan masih harus bergabung untuk menghadapiku. Namun itu tidak apa-apa. Ini bisa dianggap mempersingkat waktu, ucap Xiaoyan. Kelopak mata Su Xingyi berkedut hebat saat mendengar ini, dan pedang hitam di belakangnya terus bergetar, seolah-olah akan terhunus untuk membunuh kapan saja. Apakah menurutmu ini hanya untuk menghormati statusmu? Hanya bajingan tingkat pertama sepertimu, aku bisa membunuhmu sendirian. Su Wei, menyingkirlah. Biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Su Xingyi tampaknya telah mendapatkan kepercayaan diri. Energi dan darahnya melonjak, dan rasa obsesinya menyebar di benaknya. Ingin melawan Xiaoyan sendirian. Adapun Su Wei, dia sangat patuh. Meskipun dia terlihat jujur dan pendiam, tatapannya pada Su Xingyi agak aneh. Seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Melihat Su Wei yang mundur, mata Xiaoyan perlahan memadat. Perilaku mereka berdua agak aneh. Mereka jelas datang bersama, namun mereka tidak melakukannya. Apakah mereka mencoba berkelompok melawanku dari pinggir lapangan? Xiaoyan menyipitkan matanya. Apapun yang terjadi dia harus mengawasinya. Apakah kamu siap? Aku akan mengambil tindakan, ucap Su Xingyi. Kekuatan penindas yang ganas menyapu.
Su Xingyi meraih tangannya ke depan dan pedang void pemburu jiwa yang tergantung di belakangnya mengembun di telapak tangannya. Cahaya hitam meletus dari ujung pedang dan kebencian yang kuat berubah menjadi energi hitam yang tak terbatas. Kebencian yang begitu kuat membuat hati Xiaoyan tiba-tiba terguncang. Meskipun itu juga merupakan pedang void pemburu jiwa, itu benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sebelumnya. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa orang ini pasti telah menghabiskan banyak usaha pada pedang void pemburu jiwa dan tidak tahu berapa banyak makhluk sensi yang dia bunuh. Apakah kamu merasakannya? Reinkarnasi Suzang, ku dengar bahwa kamu adalah penjaga dunia sensi, tetapi jiwa-jiwa yang mati di pedangku adalah makhluk sensi. Mereka bahkan mati dengan menyedihkan. Mereka berakhir seperti ini karena kegagalan makhluk tertinggi yang menyelamatkan mereka. Ngomong-ngomong, mereka mungkin tidak tahu bahwa makhluk tertinggi yang dipercaya oleh ribuan makhluk hidup ini hanyalah keabadian dewa tingkat pertama. Dengan kekuatan seperti itu, sulit bagimu untuk melindungi diri sendiri. Lalu bagaimana kamu bisa melindungi orang lain? Oleh karena itu, masa depan sensi akan berganti nama menjadi Taisu. Sebelum Su Xingyi mengambil tindakan, dia mencoba menyerang pikiran Xiaoyan secara verbal. Namun nyatanya, Xiaoyan sama sekali tidak memperdulikan kata-katanya. Niat membunuh di mata Xiaoyan sudah sangat kuat saat melihat pedang void pemburu jiwa. Kabut hitam yang tebal menyebar dari pedang void pemburu jiwa. Tekanan yang sangat kuat membuat tubuhnya sedikit bergetar. Namun saat ini, ranah klon Jincan baru saja mencapai level ketiga. Jadi dengan hentakan satu kakinya, aura yang kuat menyapu dan membubarkan paksaan yang menekannya. Kemudian Xiaoyan mengulurkan tangannya dan penguasa Swan muncul di tangannya. Dengan restu Dingmo, potensinya terungkap sepenuhnya. Xiaoyan menyalakan 3 warna api berbeda di sekujur tubuhnya. Kemudian menuangkan semuanya ke penguasa Swan berat. Seluruh penguasa Swan menjadi panas dan bersinar dengan warna-warni. Dan kemudian volumenya sepertinya tidak mampu menampung lebih banyak api. Setelah menjadi keabadian dewa, jantung api Xiaoyan tidak lagi ditekan oleh alam. Dan kekuatan aslinya sangat menakjubkan. Tidak seperti kekuatan aturan lainnya. Api dan guntur Xiaoyan tidak banyak berubah. Karena tidak memerlukan perubahan apapun, cukup meledak untuk menghancurkan segalanya. Bahkan pada saat ini, nyala api masih membentang luas, mengubah kehampaan di medan pertempuran menjadi lautan api. Segala sesuatu di sekitarnya tampak mendidih panas. Bahkan kehampaan ini memiliki lapisan gelombang panas. Kemudian sekelilingnya mulai terbakar seolah-olah kehampaan itu tersulut. Begitu Su Xingyi menyadari ada yang tidak beres, dia tidak berani mengatakan omong kosong lagi. Itu karena setelah dia membuat Xiaoyan kesal, fluktuasi yang memancar darinya di luar dugaannya. Segera Su Xingyi mengangkat tangannya memegang pedang void pemburu jiwa dan kemudian mengayunkannya ke depan. Xiao Beng. Namun pada saat inilah dia mendengar teriakan di telinganya. Tiba-tiba ada kilatan cahaya di depan mata mereka dan kemudian kegelapan menyelimuti mereka. Hal ini telah dilakukan oleh Xiaoyan beberapa kali, tetapi mustahil bagi mereka untuk memahami pengaruhnya. Hanya pada saat inilah Su Xingyi merasa bahwa jiwanya telah memasuki dimensi aneh. Dia terus dijatuhkan ke dalam jurang tak berdasar. Di ruang ini, dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Sedangkan di dunia luar, sosok Su Xingyi masih stagnan dengan mata kosong. Tebasan pemecah kekosongan api ilahi. Teriakan Xiaoyan bergema. Keterampilan bertarung ini memiliki 3 tebasan. Setiap tebasan lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan memegang penguasa Swan berat dengan sangat lambat. Namun kekuatan luar biasa dari penguasa Swan juga meletus dengan dahsyat. Api 3 warna yang mengandung energi kekerasan berubah menjadi bayangan penguasa Swan raksasa. Namun meskipun cahaya pedang hitam Su Xingyi tidak mencolok, kekuatannya sama mencengangkan dan menakutkan. Kehampaan berguncang, dan api serta cahaya hitam saling melahap. Su Xingyi berdiri seperti patung. Matanya kosong, dia belum bangun dari keruntuhan efek Yao Beng. Kemudian Xiaoyan menyeret penguasa Swan yang tampaknya sangat berat dan melakukan tebasan kedua. Api dari tebasan kedua lebih tebal dan lebih kuat, bergabung dengan tebasan pertama lapis demi lapis. Kali ini, cahaya pedang tajam serta cahaya hitamnya terus-menerus ditelan. Jelas sekali bahwa Xiaoyan lebih unggul. Tetapi pada saat yang sama, Su Xingyi akhirnya terbangun. Wajahnya pucat dan ada ketakutan di matanya. Sue, lakukan dengan cepat. Sue yang mundur ke samping sudah menghilang. Sosoknya tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Tinjunya yang berisi kekuatan dahsyat untuk waktu yang lama diayunkan ke belakang punggung Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.